Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, Allah takdirkan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk duduk bersimpuh di rumah Allah ini dalam rangka li talabil ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Salah satu jalan cara untuk memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, dengan duduknya kita di tempat ini, Allah jadikan duduk kita sebagai i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, makhluk yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang terus berupaya untuk mengikuti, meneladani, mencontoh perilaku-perilaku beliau dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM beserta pengurus Masjid Raudhatul Jannah, yang sama-sama kita hormati Imam Tetap Masjid Raudhatul Jannah, Ustaz Afandi, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian materi kita, kitab Fiqh Bidayatul Mujtahid, 4 mazhab. Dan kalau masih ada waktu nanti kita akan coba compare, gabung dengan kitab hadis Sahih Bukhari yang berkaitan dengan fitnah di akhir zaman. Mudah-mudahan niat kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Imam Al-Qadhi Abil Walid Al-Haqq. ثم الفاتحة خصوصا إلى الشيخ البخاري جميع أساتذتنا وأساتذتنا خصوصا إلى كيجي دوام أنور كيجي أرواني قدس كيجي وجهي تردوسي نفعنا الله بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pada waktu yang lalu telah kita pelajari tentang sifat-sifat azan. Masih ingat Pak, ada berapa sifat azan?
ada 4 jenis. Sifat azan ada 4 jenis atau 4 tipe. Tipe pertama adalah takbir yang pertama itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar 1, kemudian tambah Allahu Akbar lagi. Kemudian selanjutnya 2-2. Gitu ya. Nah, tipe yang kedua, takbir pertama 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kan? Nah, selanjutnya 2-2. Nah, kemudian tipe ketiga pun sama. Kemudian tipe keempat, ini yang agak sedikit berbeda, yaitu takbir pertamanya 4, kemudian dari mulai asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alal falah itu diulangi. Jadi 1 dulu, kemudian diulangi lagi. Berikutnya sama. Kemudian kita lanjutkan bahwa kaitan dengan azan itu genep, qomat itu ganjil. Itu ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini riwayatnya adalah muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti antara Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sama-sama mengeluarkan. Jadi kalau Bapak baca hadis, kemudian ada tulisan HR, hadis riwayat muttafaqun alaih, itu kesepakatan antara Imam Bukhari juga mengeluarkan, Imam Muslim juga mengeluarkan dalam kitab sahihnya. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal umira diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'al adzan, untuk menggenapkan azan, wa yutiral iqamah, dan untuk mengganjilkan qomat. Illa, kecuali qad qamatis shalah, lafaz qad qamatis shalah. Fa innahu yusanniha. Lafaz qad qamatis shalah itu dibaca 2 kali. Nah, inilah dasar bahwa hadis tersebut menunjukkan kalau azan itu genap, jumlahnya genap, 2 kan genap. Nah, kemudian kalau qomat ganjil. Nah, perbedaannya ada yang 4 takbir dan 2 takbir, menganggap bahwa Allahu Akbar itu sudah 1. Allahu Akbar kan 2. Sudah genap kan? Nah, kemudian ini dianggap bahwa sudah 2. Nah, yang mengempatkan takbir 4 itu juga genap. Akan tetapi dianggapnya bahwa Allahu Akbar adalah 1 kali. Gitu ya. Nah, kemudian qomat, sehingga qomat itu ganjil, dikurangi Allahu Akbar, dihitungnya 1. Kan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Nah, kecuali kemudian hayya 'alal falah, baru ini diulangi 2 kali, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, 1. La ilaha illallah. Nah, gitu ya. Jadi itulah perbedaan beberapa pandangan ulama tentang masalah adzan. Nah, pada saat qomat, ulama pun juga memberikan satu aturan. Pada saat kalimat apakah kita dianjurkan untuk berdiri ketika mau sholat? Kata para ulama, kita dianjurkan untuk berdiri pada saat qad qamatis shalah. Qad
teman-teman, qamat akan didirikan. As-salatu salat. Maka pada saat Allah qad qamatis shalah, ini berdiri. Apa jawabannya qad qamatis shalah? Pada saat ada qamat qad qamatis shalah, aqamahallahu wa atamaha ma damatis samawati wal ardh. Sama persis seperti azan ketika Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hayya 'alas shalah ya. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qamatis shalah, itu aqamahallahu wa atamaha ma damatis samawati wal ardh. Nah, ketika azan as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sadaqata wa bararta, dan seterusnya, ya. Jadi berdiri ketika mau salat itu pada saat lafaz qad qamatis shalah, karena di situ perintahnya suruh diri. Karena mau dilaksanakan salat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kita lanjutkan sekarang. Wakhtalafu fi qaulil muadzin, dan ulama berbeda pendapat fi qaulil muadzin, pada ucapan orang yang adzan, fi salati subhi, pada salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Hal yuqalu fiha amla, apakah lafaz as-salatu khairum minan naum itu diucapkan dalam azan pada saat azan subuh atau tidak? Fadhahabal jumhur ila annahu yuqalu dzalika fiha. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz as-salatu khairum minan naum itu diucapkan dalam azan salat subuh. Wa qala akharun, dan ulama yang lain pun juga berkomentar, innahu la yuqalu, lafaz as-salatu khairum minan naum itu tidak diucapkan dalam azan salat subuh. Jadi ada dua pilihan. Yang lazim diterapkan di sini apa? Dilanjutkan. Tapi ketika ada yang tidak melaksanakan itu, jangan lantas kemudian dianggap salah. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua dalam masalah azan ini, fi hukmil adani, apa hukumnya azan? Ikhtalafal ulama'u fi hukmil adani, ikhtalafat, telah berbeda pendapat siapa al ulama'u, para ulama, fi hukmil adani, ing dalam hukumi azan. Ulama berbeda pendapat perihal masalah bagaimana sih hukumnya azan itu? Hal huwa wajibun au sunnatul muakkadah? Diberikan pertanyaan oleh si pengarang kitab, apakah azan itu hukumnya wajib atau sunnah muakkad? Karena dua hukum ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Ketika orang menganggap bahwa azan itu wajib, maka ketika sholatnya tidak menggunakan azan, maka tidak sah, sholatnya harus diulangi. Tapi kalau menganggap bahwa azan itu sunnah muakkad, hanya sunnah, maka enggak azan pun juga tidak masalah. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sepele, tapi punya efek samping yang sangat luar biasa. Wa in kana wajiban fahal huwa min furudil a'yan au min furudil kifayah?
Ada ulama kemudian yang mempersoalkan kalau toh itu wajib hukumnya adzan. Lantas wajibnya itu fardunya itu fardu ain apa fardu kifayah? Nah, ini pun juga punya dampak yang berbeda. Kalau orang menganggap bahwa adzan itu adalah fardu ain, maka setiap orang yang mau adzan baik dalam hal jamaah maupun sholat sendiri hukumnya wajib. Ketika tidak melaksanakan azan berarti sholatnya tidak sah. Itu kalau fardunya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, misalnya nih sudah ada yang azan masjid Nurul Huda atau masjid yang lain. Masjid RJ karena menganggap bahwa ini adalah fardu kifayah, nggak adzan juga nggak apa-apa. Udah aja langsung sholat. Kan begitu. Nah, ini punya hukum yang berbeda. Bagaimana? Qomat mah qomat. Nanti bahasannya. Nah, kemudian faqila maka dikatakan an Malik dari Imam Malik, pendapatnya Imam Malik, innal adzana fardhun ala masajidil jamaat. Menurut pendapatnya Imam Malik, azan itu hukumnya wajib di masjid yang di tempat yang dipakai sholat jamaah. Kata Imam Malik. Nah, kita mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi jangan coba-coba kagak azan bisa dikemplangin orang. Padahal menurut mazhabnya Imam Syafi'i, azan itu hukumnya sunnah. Cuman masjid RJ kalau kagak azan tiba-tiba qomat dikemplang orang. Ini bagaimana sih RJ kapan azannya tiba-tiba qomat? Gitu. Padahal itu adalah pendapatnya Imam Malik, yang wajib itu Imam Malik. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, itu hukumnya wajib. Ya, kalau beliau mal fardu ain. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Nabi pernah tuh kesiangan, padahal udah siang nih. Padahal udah kesiangan karena habis perang kecapean, kesiangan. Nah, beliau terbangun itu pada saat tersorot sinar matahari. Kemudian beliau bangun dan membangunkan Bilal agar mengumandangkan azan. Padahal sholatnya sholat subuh, udah telat tuh. Gitu. Nah, kemudian wakilah dan dikatakan sunnatun muakkadatun. Ada ulama yang berpendapat bahwa azan hukumnya sunnah. Jadi kalau Imam Malik menyatakan azan hukumnya wajib bagi orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Malik, maka kalau enggak azan, sholatnya harus diulang. Kemudian ada lagi yang ulama yang berpendapat, bagaimana kalau orang itu sholat sendiri? Hukumnya bagaimana? Menurut sebagian ulama bahwa kalau sholatnya sendirian, ya itu tidak, lebih bagus memang azan dulu. Tapi kalau enggak, dianjurkan untuk qomat. Bapak sholat sendiri nih di rumah atau sholat sendiri di masjid karena kebetulan sudah ketinggalan jamaah. Bapak datang kucur langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, kemudian menurut pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri,
Beliau berpendapat bahwa mazhab ini sudah mulai hilang karena tidak ada penerusnya, tidak ada dokumentasinya. Menurut pendapat beliau, wajibun alal a'yan fardu ain. Jadi bapak sholat sendiri pun kudu adzan. Menurut pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri. Apakah enggak ada dasarnya? Ada dasarnya. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama yang lain berpendapat alal jama'ati kanat fi safarin aw fi hadarin. Menurut pendapat ulama yang lain bahwa hukum azan adalah hanya sunnah, ini beliau berpendapat sebagian ulama wajib atau hukumnya fardu alal jama'ati, salat yang berjamaah kanat fi safarin au fi hadirin, baik dalam kondisi bepergian atau dalam kondisi di tempat. Ini kalau ini ada tambahannya, mau pergi juga adzan. Nah, ini yang repot ya, tergantung kita. Wattafaqa Syafi'iyyu, wattafaqa dan bersepakat. Siapa? Asy-Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, ala annahu, sesungguhnya adzan itu sunnatun, hukumnya sunnah, lil munfaridi, bagi yang sholat sendirian, wal jama'ati, maupun sholat jamaah. Gitu. Nah, kita sebagai mazhab pengikutnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, kalau ada masjid yang tiba-tiba qomat tanpa adzan, kadang diprotes habisan. Padahal ngikutin pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang hukumnya sunnah. Enggak adzan pun juga enggak apa-apa tiba-tiba qomat. Makanya ada beberapa guru kita yang ketika taklim setelah maghrib sampai agak sedikit larut, beliau tidak menganjurkan adzan, langsung menganjurkan untuk qomat. Jangan heran. Nah, kalau sholat sendiri hukumnya tetap sama sunnah, lebih bagus pakai adzan. Pak, kelamaan, langsung kok qomat. Kenapa? Karena pada saat itu kita memberikan informasi pada diri kita bahwa kita mau melaksanakan sholat. Nah, kemudian ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sama, Pak. Cuman kesimpulan ulama menjadi berbeda. Apa itu hadisnya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berpesan kepada Malik bin Huwairits dan kepada sahabat-sahabatnya yang akan melakukan perjalanan. Kata Nabi kepada Malik bin Huwairits, "Idza kuntuma fi safarin", apabila keadaan kalian berdua di dalam perjalanan, fa'adzana, maka azanlah salah satu di antara kalian berdua. Nah, kata-kata adzana, maka azanlah dipahami oleh sebagian ulama karena itu kalimat perintah, maka perintah hukumnya wajib, kata sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain dengan kajian usul fikih bahwa tidak semua perintah itu wajib. Contoh begini, saya bertamu ke rumah Ustadz Apandi. Kemudian setelah saya masuk duduk, Ustadz Apandi ngeluarin tuh jeruk sama kopi. Kata Pak Ustadz Apandi, Pak Naim, silahkan dimakan. Atau
ayo silakan diminum. Itu kan bentuk perintah. Nah, apakah perintah kata-kata Pak Ustadz Afandi itu wajib untuk saya? Tidak. Boleh milih, mau saya makan, boleh. Mau saya minum dulu, boleh. Mau enggak dua-duanya, ngobrol dulu pun juga boleh. Nah, atau dibawain, bisa juga terjadi, kan begitu. Contoh lagi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah. Nah, kata-kata masuklah perintah atau bukan? Perintah dari Allah kepada umat Islam pada saat nanti di akhirat, orang mukmin. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian wahai hamba manusia ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Bentuk perintah itu enggak wajib. Lil ikram, untuk penghormatan. Bapak ketemu Pak RT misalnya di depan rumah, Pak RT mampir, nyuruh mampir, tapi tujuannya itu menghormati karena posisi beliau sebagai RT, bukan perintah dan bukan wajib hukumnya. Gitu ya. Ada yang basa-basi juga. Jadi yang namanya perintah tidak tentu harus wajib, tapi kajian usul fikih ada memang yang berbentuk hukum, mengandung hukum wajib, mengandung hukum lil ikram, untuk memuliakan. Seperti tadi saya ketemu Pak Tisna, kemudian saya bilang ke Pak Tisna, Pak Tisna mampir. Kata-kata mampir itu kan nyuruh, tapi tidak berarti itu wajib, karena sebagai penghormatan orang yang lebih tua atau memiliki posisi tertentu. Jadi dalam memahami kata itu, ini yang kerap kali menjadi permasalahan. Apalagi orang mengambil hukum tidak ngerti usul fikih, nggak ngerti kaidah fikih. Ini akan menjadi repot. Dianggapnya bahwa yang namanya perintah ya harus, gitu ya. Wa aqima, dan komatlah salah satu di antara kalian berdua, wal ya ummakuma akbarukuma, dan jadilah imam salah satu di antara kalian, akbarukuma, yang paling besar di antara kalian berdua. Jadi kalau ibarat ada dua orang yang lagi perjalanan, kata Nabi, salah satu di antara dua orang ini suruh adzan, terus suruh qomat. Siapa yang menjadi imam? Kata Nabi, akbarukuma, yang paling besar di antara orang yang sedang melakukan perjalanan, atau yang paling tua. Misalnya ada rombongan 10 orang, maka di antara 10 orang ini kalau mau sholat, salah satu ada yang adzan, dan itu bentuknya perintah. Salah satu ada yang qomat. Dan siapa yang menjadi imam di antara 10 orang ini? Yang paling tua, yang paling besar di antara 10 orang itu. Nah, disinilah perbedaan ulama. Apanya sih yang paling besar? Kan teksnya Nabi cuman yang paling besar doang. Nah, yang paling besar apanya? Ditafsiri oleh para ulama berdasarkan hadisnya Nabi. Yang pertama, yang paling fasih, yang paling banyak menghafal Al-Qur'annya. Nah, kalau 10-10-nya sama, maka yang paling banyak menghafal hadisnya.
Nah 10 orang ini ngafal Qur'annya sama, hadisnya jumlahnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling tua usianya. Nah di antara 10 orang ini hafal Qur'annya sama, hadisnya sama, umurnya enggak jauh beda. Maka siapa di antara 10 orang itu yang pertama kali nempatin daerah itu? Ini strategi yang diatur oleh Rasulullah dalam hal imam. Tataran syariatnya begitu. Tapi juga ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain bahwa Nabi memerintahkan untuk sholat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sholatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Jadi kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti orang Islam. Kalau sebagian ulama misalnya Ustadz Afandi makmum ke bacaan ke orang yang bacaannya jauh lebih bagus daripada Ustadz Afandi. Kualitasnya lebih rendah dari Ustadz Afandi. Ulama berpendapat sholatnya Ustadz Afandi secara syariat nggak sah karena menyalahi aturannya. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang lain, loh sah-sah saja orang sholat. Sholat itu udah bagus dari sononya. Gitu. Tapi kalau kita tataran-tataran syariat, ya ikuti tataran syariat. Bahkan kalau tataran syariat itu Masya Allah luar biasa. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid bab tentang imam, itu Masya Allah selektif sekali. Sampai-sampai kalau saya misalnya saya kesel, hati saya kesel sama Ustadz Afandi, maka saya makmum saya nggak sah kalau Ustadz Afandi jadi imam. Saya doang, bapak-bapak yang lain mah tetap sah. Gitu. Atau misalnya begini, bapak-bapak orangnya perfeksionis, nutup aurat. Sedangkan saya sering pakai celana pendek. Kemudian bapak makmum sama saya, maka bapak nggak sah makmum sama saya. Kenapa? Karena imamnya fasik. Saya termasuk imam yang fasik. Tahu kalau nutup aurat itu wajib, lah kok saya nggak nutup aurat. Sedangkan bapak selalu nutup aurat. Pas saya sholat, bapak jadi makmum saya. Berarti sholatnya bapak nggak sah makmum dengan imam saya yang status saya adalah fasik karena sering buka aurat sampai segitunya. Itu kalau tataran syariat susah dah. Makanya Bapak lihat imam-imam di Masjidil Haram, imam di Masjidil Istiqlal itu luar biasa. Betul-betul dijaga, betul-betul dihormati, betul-betul wibawa. Okay. Nah inilah teori Rasulullah, hadisnya Rasulullah yang berkaitan dengan azan, berkaitan dengan hadisnya Rasul yang kemudian dijabarkan untuk siapakah yang paling berhak menjadi imam. Gitu. Nah itulah Bapak-bapak sekilas tentang azan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:45. Sedikit materi tentang ini kitab Sahih Bukhari.
juz yang keempat, ya, juz yang keempat, jilid yang keempat, juz yang ke-8. Kita akan coba pelajari satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam bab Kitabus Titabatil murtaddin wal mu'anidin wa qitalihim wa ismi man asyraka billah wa uqubatihi fid dunya wal akhirah. Ada satu bab di dalam kitab ini yang beliau beri judul adalah Babu Qatlil Khawariji, bab memberantas orang-orang khawarij, wal mulhidina, dan orang-orang yang berengkel, ya, orang-orang yang menyimpang, ba'da iqamatil hujjati, setelah adanya petunjuk dari Rasulullah alaihim, kepada mereka, wa qaulillahi ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan satu kaum, memberikan stempel sesat kepada satu kaum, ba'da idh hadahum, setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Wa kana Ibnu Umar, dan beradalah siapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yarahum, yara, memandang siapa Ibnu Umar, hum, kepada mereka, yaitu orang-orang Khawarij. Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, memberikan pandangan atau berpendapat bahwa orang-orang Khawarij adalah syirara khalqillah, makhluk Allah yang paling jelek, ya, orang Khawarij. Ini pandangan sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Waqala, dan berkata Abdullah bin Umar tentang ciri-ciri orang Khawarij. Khawarij ini sebuah pandangan, sebuah ideologi. Ideologinya ideologi Khawarij. Jangan disangka, jangan babak sangka orang Khawarij itu orang non-Islam. Bukan. Orang Khawarij adalah orang Islam yang terlalu khusyuk. Ini orang Khawarij. Ciri khas orang Khawarij menurut sahabat Abdullah bin Umar adalah innahum intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar. Orang-orang Khawarij itu punya ciri menempatkan ayat-ayat yang turun kepada orang kafir, faja'aluha 'alal mu'minin, akan tetapi mereka menempatkan ayat itu untuk orang Islam. Ciri khas orang Khawarij, ideologi Khawarij itu begitu. Begitu kerasnya dengan orang sesama Islam, tapi tidak keras dengan orang kafir. Sesama Islam dihantam, tapi orang kafir biarin. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tapi disesat-sesatkan, sedangkan orang kafir yang benar-benar sesat tidak dikomentari. Itu ciri orang Khawarij.
Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sama-sama membaca syahadat, sama-sama membaca tahlil, sama-sama sholat 5 waktu, Qur'annya sama, hanya berbeda pandangan, tapi yang lain mengatakan bahwa itu sesat. Tapi orang Yahudi, orang Konghucu yang benar-benar sesat menurut Islam tidak dikomentari. Ideologi Khawarij sekarang sudah mulai menjamur dengan berbagai macam aliran, berbagai macam organisasi yang berlabelkan Islam. Kata Ibnu Umar, ciri khas orang Khawarij adalah mencari ayat di mana ayat tersebut sebenarnya turun untuk orang kafir, tapi dijadikan dalil untuk menghantam orang Islam sendiri. Ya. Bahkan luar biasa dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yang lain, ini kitab Sahih Bukhari ya, kitabnya Sahih Bukhari, boleh dicek. Ini kitab Sahih Bukhari, jilid yang keempat, juz yang ke-8. Kalau yang saya miliki cetakan Toha Putra Semarang, halaman 51. Halaman 51, Ibnu Umar memberikan kriteria ciri khas orang yang memiliki ideologi Khawarij atau paham Khawarij adalah menyalahkan umat Islam kenceng-kencengan, nyari dalil Quran hadis yang sebenarnya itu ditujukan untuk orang kafir, tapi dipakai menghantam orang Islam sendiri. Ini ciri khas orang Khawarij. Mereka pun juga sholat, bahkan sampai Nabi menjelaskan kalau sholat kita kalah dengan sholat mereka. Gitu. Bahkan dalam lanjutan hadis ini dari Umar bin Hafs, kemudian bin Ghiyath, haddatsana Abi, haddatsana A'mash, haddatsana Khaysyamah, haddatsana Suwaid bin Ghafalah, qala Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, radhiyallahu anhu, idza haddatsnakum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, fa wallah, demi Allah, la an akhirra minas samai ahabbu ilayya min an akdziba alaihi. Kata Sayyidina Ali, aku lebih senang aku jatuh dari langit ketimbang aku harus berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Ali, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakhruju qaumun, kata Nabi ini, sayakhruju qaumun, bakalan muncul satu golongan, satu kelompok, fi akhir zamani, di akhir zaman nanti. Menurut para muhaddits bahwa akhir zaman pada kalimat sabdanya Nabi ini menunjuk pada akhir zamannya sahabat. Dimulai dari akhir zamannya sahabat. Siapa sahabat terakhir? Ali bin Abi Thalib. Dan memang terjadi sampai seterusnya. Jadi bukan akhir zaman menjelang kiamat, bukan, tapi akhir zaman sahabat, yaitu di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Kaum itu punya ciri huddatsul asnan. Giginya masih pepek. Maksudnya masih muda. Sufahaul ahlam, otaknya tumpul-tumpul, ke bahasa Nabi luar biasa. Otaknya tumpul-tumpul. Yaquluna, kaum tersebut kemudian mengklaim dirinya, mengatakan bahwa dirinya min khairi qaulil bariyah, seperti orang yang paling baik, sesuai jiplak persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya orang yang ngikutin Rasulullah, paling ngikutin sunnah, itulah golongan Khawarij. Pokoknya yang merasa diri paling sunnah itu golongan Khawarij. Karena dalam riwayat ini hadisnya hadis sahih Bukhari. Kata ulama, ashahul kutub ba'da kitabillah adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka mengklaim dirinya orang yang paling dekat, paling persis dengan kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling nyunah pokoknya. Akan tetapi la yujawizu imanuhum hanajirahum. Akan tetapi la yujawizu, tidak melewati apa imanuhum, imannya orang-orang yang berideologi Khawarij, hanajirahum, tidak sampai keimanannya itu ngelewatin tenggorokannya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, kata Nabi. Mereka lepas dari Islam tidak sama, kama yamruqu, seperti lepasnya panah dari busur. Jadi keluar dari Islam itu sama seperti cepatnya seperti panah melesat dari busur. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, kata Rasulullah Ali, kalau kamu ketemu dengan golongan-golongan yang begitu, dimanapun kamu bertemu, faqtuluhum, basmi mereka. Ini perintahnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Oh, jangan kira orang Khawarij itu nggak main-main, Nabi aja disalahin. Bahkan dalam satu hadis di bawahnya nanti ada orang yang keriting rambutnya, kemudian matanya cekung begitu ya. Di sini digunakan sebuah istilah oleh Rasulullah. Diberikan istilah al-khuwaisirah, dzil khuwaisirah, yang memiliki mata cekung. At-Tamimi faqala, kata orang ini, i'dil ya Rasulullah. Bayangkan Nabi Muhammad disuruh adil. Coba, Muhammad, kalau bagi rampasan perang yang adil dong. Dijawab oleh Rasulullah, ya, dijawab oleh Rasulullah. Sampai Nabi dibilang begini, wailak, cilaka. Man ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang mau adil kalau saya enggak adil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini, orang ini diketahui oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Da'ni ya Rasulullah, kasih kesempatan aku untuk menghajar dia ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan Umar. Ini ciri khas orang Khawarij. Ya. Jadi beberapa ciri orang Khawarij menurut Ibnu Umar, orang itu adalah golongan tersebut
mengambil dalil Quran yang seharusnya dalil itu untuk orang kafir tapi dipakai dalilin orang Islam. Ciri khas yang kedua, menurut Sayyidina Ali dari pesannya Rasulullah, ada satu kaum nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang muda tapi otaknya bebel-bebel, otaknya goblok, bodoh, gitu ya. Akan tetapi mereka mengaku dirinya sebagai orang yang paling mengikuti Nabi Muhammad. Dan itu sudah muncul sekarang. Berarti Nabi benar. Kan begitu? Berarti Nabi benar. Prediksi Nabi tepat sekali. Mudah-mudahan sekilas tentang kaum Khawarij insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dan kitab kajian fikihnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita bisa terus menggali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya, jangan pernah merasa diri paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kita, siapapun kita, derajat kita sama di hadapan Allah. Yang kedua, jangan pernah memvonis orang lain sesat. Jangan pernah memvonis orang lain ibadahnya enggak diterima. Karena mengenai diterima dan tidaknya adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memasuki kamar wilayahnya Allah. Ya. Jadi kalau mau mengatakan sholatnya Bapak enggak sah, itu jauh lebih baik ketimbang sholatnya Bapak mah enggak diterima. Masalah nerima itu Allah. Kalau sah ada kriterianya, kan begitu. Makanya lebih baik mengatakan orang nganggur, orang kurang kerjaan dan lain sebagainya ketimbang wah kamu sesat, kamu neraka. Yang punya neraka itu sampean apa Allah? Kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.